Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa Febriati dari Universitas Sriwangi Fakultas Hukum dan Informatika Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023. Awal harus harian, catatan transaksi secara rutin, pengelolaan investasi dan biaya secara bijak, serta pembayaran hutang dan piutang yang terencana. Penerapan manajemen keuangan sederhana tidak memerlukan sistem yang rumit, tetapi membutuhkan disiplin, kesadaran, dan keteraturan. Dengan memulai dari langkah-langkah kecil seperti mencatat setiap transaksi, memisahkan dana operasional, dan investasi seperti melakukan evaluasi berkala, UMKM dapat mengelola keuangan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Inti dari manajemen keuangan sederhana untuk UMKM adalah transparan dan terstruktur, realitas dan praktis, mudah diterapkan, meningkatkan kepercayaan dan kinerja usaha. Dengan demikian, manajemen keuangan yang baik bukan hanya alat untuk mengelola dana, tetapi juga alat strategis untuk membangun usaha yang sehat dan berkelanjutan. Cukup sekian dari pertemuan kali ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengetahui bagaimana cara manajemen keuangan sederhana untuk UMKM dengan tema dari bertahan ke bertumbuh. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan margin dan keberlanjutan usaha. Next. Konteks UMKM, kas, ketat, biaya, dan data terbatas. Yang pertama yaitu tekanan likuiditas. Yang pertama yaitu arus kas tidak konsisten, penerimaan harian fluktuatif. Arus itu mengimplikasi ini menciptakan ketidakpastian dalam merencanakan pengeluaran dan membuat Anda kesulitan memprediksi kapan ibu bapak semuanya memiliki cukup uang tunai untuk menutupi kewajiban seperti gaji, sewa, atau pembelian mendesak. Selanjutnya yaitu pemakaian kas untuk stok dan biaya mengurangi likuiditas. Pemakaian stok itu menunjukkan keterikatan modal kerja yang tinggi. Jika uang tunai banyak digunakan untuk membeli stok, itu berarti terjebak dalam bentuk barang. Selanjutnya yaitu biaya. Jika biaya operasional seperti bahan baku, utilitas, atau overhead terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan, margin kas bersih menjadi kecil dan kas cepat habis. Selanjutnya yaitu pencatatan terbatas atau tidak rutin. Tanpa pencatatan transaksi yang konsisten dan lengkap, Bapak Ibu tidak dapat mengetahui posisi keuangan dan kinerja aktual bisnis. Ini melanggar prinsip dasar akuntansi dan membuat bergantung pada perkiraan atau ingatan yang sangat rentan kesalahan. Resikonya yaitu potensi kebocoran, tidak terdeteksi, perhitungan pajak yang salah, dan laporan keuangan jika ada yang tidak dapat diandalkan. Yang kedua yaitu keputusan harga sering tanpa hitung biaya penuh. Masalah manajemen biaya kritis jika penetapan harga hanya didasarkan pada
Selanjutnya yaitu saldo kas tidak jelas atau kehilangan kontrol likuiditas. Implikasinya karena transaksi penerimaan dan pengeluaran tidak dicatat setiap hari. Bapak Ibu tidak pernah tahu jumlah uang tunai yang sebenarnya yang ada di tangan atau di bank. Resikonya, Bapak Ibu bisa saja mengira memiliki uang yang cukup, padahal sudah terpakai, menyebabkan dana kosong atau overdraft, atau sebaliknya ada kas yang menganggur dan tidak dimanfaatkan. Ini secara langsung memicu kesulitan pembayaran utang. Yang kedua yaitu margin tidak terlihat atau tidak tahu untung atau ruginya. Implikasinya yaitu margin keuntungan kotor adalah selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan, harga pokok produksi. Jika penerimaan dan biaya tidak dicatat setiap hari, Bapak Ibu tidak bisa menghitung margin per transaksi atau per hari. Resikonya, Bapak Ibu terus menjalankan bisnis tanpa tahu produk atau layanan mana yang benar-benar menguntungkan, atau apakah seluruh operasi bisnis Bapak Ibu secara keseluruhan menghasilkan data. Selanjutnya yaitu kesalahan penentuan harga pricing error. Implikasinya yaitu pencatatan yang buruk membuat Bapak Ibu tidak dapat menghitung biaya penuh dengan akurat dan tidak dapat melacak semua pengeluaran kecil yang mungkin terlewat. Resikonya, keputusan harga yang Bapak Ibu buat didasarkan pada asumsi, bukan data yang seringkali berakhir dengan penjualan di bawah harga pokok rugi. Resiko rekonsiliasi kas hariannya juga pada akhir hari hitung fisik saldo kas yang ada kurang tunai dilaci saldo kas yang saldo di rekening dan bandingkan dengan saldo akhir yang tercatat di jurnal Bapak Ibu. Koreksi selanjutnya, masalah pencampuran rekening. Salah satu kesalahan mendasar dan paling fatal dalam manajemen keuangan bisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah UMKM, ini adalah akar dari kesulitan Bapak Ibu untuk memisahkan keuntungan dan mengendalikan likuiditas. Analisis resiko pencampuran dana menciptakan kekacauan yang serius pada 3 aspek utama. Yang pertama, kurangnya pencatatan harian. Keakuratan laporan keuangan hancur jika penarikan pribadi menutupi modal usaha dan pengeluaran pribadi dibayar dari kas usaha, maka laba bersih fiktif. Laba bersih yang tercatat dalam pembukuan usaha bukanlah laba yang sebenarnya, karena telah dikurangi oleh pengeluaran pribadi Bapak Ibu. Yang kedua yaitu modal kerja atau kabur. Bapak Ibu tidak pernah tahu betapa modal kerja yang benar-benar berasal dari operasi bisnis murni dan berapa yang hanya ditambal oleh uang pribadi. Yaitu harga tanpa perhitungan biaya penuh, biaya variabel dan tetap sering tidak dihitung saat menetapkan harga. Dana tersebut harus dicatat di pembukuan usaha sebagai tambahan modal atau setoran modal dari pemilik. Yang keempat, piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih atau bad debt, implikasi piutang yang tidak tertagih berarti Bapak Ibu tidak hanya kehilangan potensi keuntungan, tetapi juga kehilangan modal yang sudah Bapak Ibu investasikan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut harga pokok produksi. Hal ini memaksa Bapak Ibu untuk menambah modal dari sumber lain seperti yang Bapak Ibu sebutkan sebelumnya. Resiko piutang tak tertagih harus segera diakui sebagai biaya kerugian piutang dalam laporan laba rugi yang secara langsung akan mengurangi laba Bapak Ibu. Prinsip dasar keuangan UMKM. Yang pertama, prioritaskan kas, catat penerimaan dan pengeluaran harga untuk visi
stok gaji, operasional, pemasaran, alokasi mingguan, atau pas fisik dan virtual. Yang keempat, contoh yang wajib yaitu saldo awal, total penjualan, biaya pembelian, biaya operasional, dan kas akhir. Proses 58 dari pencatatan keputusan harga dan belanja. Yang pertama, catat harian. Rekam semua transaksi di buku kas setiap hari untuk data akurat. Yang kedua, ringkas mingguan, jumlahkan penerimaan dan pengeluaran per kategori tiap minggu. Yang ketiga, hitung margin. Margin foto per produk, harga, sampai harga pokok produksi. Yang keempat, tetapkan harga, sesuaikan harga agar mencapai target margin 20% sampai 30% sesuai usaha. Yang kelima, kontrol belanja. Batasi pembelian jika proyeksi kas 4 minggu menunjukkan defisit. Selanjutnya yaitu 3 KPI inti untuk menilai kesehatan keuangan UMKM. Yang pertama, saldo kas. Saldo harian, target cadangan 7-14 hari, biaya operasional atau akhir hari. Yang kedua, margin kotor. Harga HPP dikali 100% target praktis 20% sampai 40% tergantung industri. Yang ketiga, siklus piutang sampai rata-rata hari piutang target lebih kecil 30 hari, ukur rata-rata waktu penagihan. Yang keempat, dashboard sederhana, saldo kas, total penjualan 7 hari, margin rata-rata, piutang jatuh tempo. Yang kelima, tujuan mengukur kesehatan kas, profitabilitas, dan efisiensi penagihan. Kontrol risiko keuangan UMKM, rekening, limit, dan kredit. Kisah rekening, buka rekening usaha terpisah, catat semua arus masuk dan keluar usaha. Batas belanja, tetapkan limit pembelian mingguan berdasarkan kas tersedia, memiliki otorisasi untuk pembelian limit. Yang ketiga, kebijakan kredit pelanggan. Kredit hanya untuk pelanggan terdapat tenor 7-30 hari, minta jaminan atau bukti pembayaran. Yang keempat, checklist audit mingguan. Pusat saldo kas, rekonsiliasi, buku kas, pas rekening bank, daftar piutang, dan tempo. Proyeksi arus kas 12 minggu untuk persediaan dan promosi. Minggu 1 dan minggu 2, Bapak Ibu dapat kumpulkan data historis, kumpulkan 2 minggu terakhir penerimaan dan pengeluaran harian. Yang kedua, minggu 3 dan minggu keempat, buat proyeksi 12 minggu, estimasi penerimaan, pengeluaran tetap, dan pembelian stok. Selanjutnya, minggu kelima dan minggu ke-8, jalankan 3 skenario, normal 0%, optimis 10% penjualan, waspada 15% penjualan. Minggu ke-9 dan 12 sampai 12, tinjau dan sesuaikan, atur pembelian, stok, dan anggaran promosi berdasarkan saldo proyeksi. Rencana 30 hari, contoh rencana 30 hari implementasi review dan target perbaikan. Langkah praktis agar kas piutang dan anggaran terkontrol dalam 30 hari. Checklist harian, catat semua transaksi setiap hari, berbagi saldo kas akhir hari. Checklist mingguan, ringkas penerimaan dan pengeluaran per kategori. Rekonsiliasi kas pas rekening bank, review piutang jatuh tempo, target 30 hari, implementasi buku kas dan anggaran, mencapai cadangan kas 7 hari biaya operasional. Terakhir, kurangi piutang 30 hari sebanyak 50%. Kesimpulannya yaitu manajemen keuangan sederhana adalah kunci penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan usaha UMKM. Dengan memahami dan menerapkan prinsip dasar manajemen keuangan seperti pemateri saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.